Perkenalkan, nama saya Farah Ibtidah Nur Atyani dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 060407200075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat, tugas, serta fungsi dari pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam menurut beberapa ahli. Pengertian pendidikan Islam menurut D. Marimba. Beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam, menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Selanjutnya, pendidikan Islam menurut M. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karenanya, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan, serta manis dan pahitnya. Bisa disimpulkan dari beberapa ahli tersebut bahwa pendidikan Islam merupakan proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani, yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam, agar terbentuknya kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya, sehingga kelak memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat nanti. Selanjutnya membahas tentang hakikat pendidikan Islam. Penggunaan kata hakikat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang bila mana diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki dua macam hal pokok, yang dimana merupakan sebuah kata hak, yang berarti sebagai milik, kebenaran, hingga hal yang dimana dianggap benar-benar ada. Kemudian secara etimologi sendiri, hakikat mempunyai arti sebagai sebuah inti dari sebuah hal, maupun bentuk dari puncak dari segala macam hal. Ada pendapat dari M. Arifin. Beliau mengatakan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa, secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk hakikat pendidikan Islam sendiri menekankan kepada dua hal. Yang pertama, pendidikan dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk menciptakan anak didik yang memiliki kedisiplinan mental yang kuat dan berakhlakul karimah. Yang kedua, bahan pendidikan yang diajarkan meliputi berbagai jenis ilmu pengetahuan dan spiritual, yakni pandangan hidup dan sikap hidup yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman.
selanjutnya yakni tugas pendidikan Islam. Ada seorang ahli bernama Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan sebagaimana dikutip oleh Majid Irsan Al-Kailani bahwa tugas pendidikan Islam pada hakikatnya tertumpu kepada dua aspek, yaitu pendidikan tauhid dan pendidikan pengembangan tabiat peserta didik. Untuk pendidikan tauhid dilakukan dengan pemberian pemahaman terhadap dua kalimat syahadat, pemahaman terhadap jenis-jenis tauhid dan sifat dan asma, kedudukan, kepatuhan, keikhlasan, menjalankan Islam, dan menghindarkan dari segala bentuk kemusyrikan. Pendidikan pengembangan tabiat peserta didik mengembangkan tabiat itu agar mampu memenuhi tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyediakan bekal untuk beribadah seperti makan dan minum. Sedangkan menurut Muhaimin dan Abdul Mujib dalam bukunya yang bernama Pemikiran Pendidikan Islam, beliau mengatakan bahwa tugas dari pendidikan Islam meliputi 3 unsur, yaitu sebagai pengembang potensi, pewaris budaya, dan sebagai interaksi antara potensi dan budaya. Yang pertama, yakni pendidikan Islam sebagai pengembang potensi. Pendidikan itu berusaha untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia, baik jasmaniah maupun rohaniah, sehingga dengan pendidikan akan tercapai kehidupan yang harmonis, seimbang antara kebutuhan fisik maupun material dengan kebutuhan mental spiritual, dan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai internalisasi nilai-nilai Islamiyah. Pendidikan Islam sebagai nilai internalisasi agama Islam dalam masyarakat memiliki watak lentur terhadap perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang zaman. Dengan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip nilai yang mendasarinya, pendidikan Islam akan mampu mengakomodasikan tuntutan hidup manusia dari zaman ke zaman, termasuk tuntutan di bidang ilmu dan teknologi. Selanjutnya, pendidikan Islam sebagai interaksi antara potensi dan budaya. Kebudayaan Islam sebagai produk dari potensi dasar tersebut haruslah berisi muatan-muatan pedagogis, yang mana artinya yakni suatu kebudayaan yang dapat mengakibatkan kondisi sosio-kultural, mengarah pada bentuk pola kehidupan yang positif berdasarkan nilai dan norma ajaran Islam, sehingga nilai Islam di dalamnya dapat dipahami dan diwujudkan kebenarannya sebagai pembeda dari jenis kebudayaan lainnya. Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan bahwa tugas pendidikan Islam adalah mempertinggi kecerdasan dan kemauan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa manfaat dan aplikasinya dapat meningkatkan kualitas hidup dengan memelihara dan mengembangkan budaya, lingkungan, serta memperluas pandangan hidup manusia yang komunikatif terhadap keluarga, masyarakat, bangsa, dan sesama manusia, serta makhluk lainnya.
Selanjutnya yakni fungsi pendidikan Islam. Secara sederhana, fungsi pendidikan Islam adalah sarana untuk menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Menurut Khursyid Ahmad, fungsi pendidikan Islam adalah 1. Alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional. Yang kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Adapun fungsi pendidikan Islam yang lain yaitu menumbuhkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional apabila dihubungkan dengan pendidikan Islam akan ditemukan istilah insan yang menunjuk manusia secara totalitas, jiwa, dan raga. Manusia itu berbeda dengan manusia lain dari segi fisiknya, mental, dan kecerdasannya. Insan juga bisa bermakna melihat, mengetahui, dan meminta izin. Dengan menggunakan kata insan, dapat diketahui bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan dan kecakapan manusia dalam memanfaatkan potensi psikologisnya, seperti kemampuan dalam bidang penalaran, memanfaatkan waktu luang, mengatur waktu, berkomunikasi, beradaptasi, dan keterkaitan dengan moral. Bila semua potensi dimanfaatkan, dikembangkan, dan dikelola, maka manusia akan menemukan dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dan berada dalam posisi membahagiakan baik di dunia dan akhirat. Kesimpulan dari materi kali ini yakni pendidikan Islam dihadapkan pada berbagai perubahan dan perbaikan yang mendesaknya sehingga mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di Indonesia. Agama Islam adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Salah satu ajaran Islam adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan, karena dengan pendidikan itu manusia dapat memperoleh bekal kehidupan yang baik dan terarah ke depannya. Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Perkembangan kehidupan manusia masa depan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya seiring dengan perkembangan iptek. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya mengenai hakikat, tugas, dan fungsi pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.